Jul, kenapa nih kita akhirnya mutusin bahas FCA nih, Jul? Oke, udah terlalu ini sih ya kontroversi banget dan kayaknya selama ini gue belum pernah ngeliat yang setuju gitu. Selama ketemu teman-teman, baik itu influencer ataupun mereka, pokoknya semuanya deh yang ketemu, yang praktisi-praktisi, yang trader, yang investor, semuanya kayaknya nggak ada yang setuju dengan FCA ini gitu. Kalaupun ada Hmm, yang setuju, sebenarnya siapa sih? Kita penasaran ya, apa emang mereka ngumpet karena mereka punya kepentingan atau gimana gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri gimana? Apa ada yang setuju? Saya rasa selama ini belum ketemu ya, Fon ya. Dan kenapa juga ya. dilaksanain? Tetap dilaksanain gitu kalau memang nggak ada yang setuju. Katanya sih mau Jadi gemes direview. ya. Iya Ya, gemes banget. jadi gemes ya. Gitu. Oke. Iya. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang kena? Nanti boleh ya. Ini kolom komennya kan aku buka nih. Nanti chat aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi sebenarnya memang kita sendiri juga dari Wisdom Invest kita juga lihat-lihat, kita juga infoin ke member-member. Nah, namun kayaknya ya kok makin ke sini kok makin nggak nyaman gitu ya. Dan infonya kan akan direview, akan ditinjau demi kepentingan investor. Pertanyaan saya investor yang mana nih Pak? Moga-moga ya nanti kita punya IG Live juga kalau bisa nanti dari pihak-pihak mungkin dari OJK, dari BI kalau misalnya nih lihat-lihat ya bolehlah dijadikan untuk review ya. Karena kita perlu ada trust nih di market. Itu penting menurut aku. Jadi kepercayaan itu jangan sampai hilang ya. Jadi orang itu kalau taruh duit kan dia mesti percaya. Kalau percayanya aja udah nggak ada gitu ya, udah kesel gitu ya. Ya walaupun aku nggak kena ya di saham-saham FCA itu aku nggak kena nih. Cuman kalau aku lihat kayaknya nggak fair banget gitu loh aturannya. So mungkin aku mulai dulu ya Jul dengan uh, opening kita akan kasih tahu dulu teman-teman poin-poin yang teman-teman harus tahu dulu nih harus ngeh. Jadi kalau FCA itu sebenarnya dia ada aturan-aturannya dan teman-teman perlu tahu kenapa. Jadi nanti teman-teman bisa nilai sendiri saham-saham yang teman-teman punya itu kemungkinan besar bakal kena enggak, ya. Nah, jadi sebelumnya salam kenal dulu dari saya, Foni dan Miss Julie. Kami berdua adalah founder and co-foundernya dari Wisdom Invest dan kami suka sekali untuk berdiskusi dan moga-moga akan lebih sering ya acara-acara seperti ini ya. Ya, malam, El Trader. Oke, jadi yang pertama, saya lihat ada 11 kriteria ya yang masuk untuk papan pemantauan khusus. Jadi saya bacain aja. Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir ya di pasar reguler dan atau pasar reguler periode call auction kurang dari 51. Nah, jadi bahasa gampangnya sahamnya 50 ya. Jadi kalau sahamnya udah 51 ya harusnya dia tidak masuk. Jadi teman-teman mulai cek nih, ada kan yang dulu misalnya tuh suka nyimpen saham-saham gocap gitu ya, harapannya adalah nanti bisa naik. Nah, hati-hati nih, bukan misalnya naik malah dari gocap nanti ngeglosor gitu ya. Bisa ke satu ya Jul ya? Betul. Bisa ke satu. Nanti Bisa ke satu ya. diubah lagi, Aduh. Fon. Nanti diubah lagi, Fon, peraturannya. Demi menolong investor supaya nggak nyangkut di 1 rupiah. Nanti dibuka. Bisa 0, 0,1. lucu kan? Aduh. Iya, ini investor yang mana sih sebenarnya Pak? Kalau kita-kita sih kayaknya enggak ya. Enggak ngerasa kayak terbantu, tertolong gitu loh. Cuman nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Kita akan bacain nih. Ini itu yang nomor satu ya. Nomor satu aja udah lumayan ya. Nah, kemudian laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Oke lah, hal ini mungkin bisa kita terima. Yang ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan audit dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Nah, jadi kalau lihat aturan ini kayaknya oke lah ya, mesti kita bilang mungkin diharapkan pertumbuhan ya, segala macam. Terus istilahnya nih ada perubahan. Nah, perubahan nih nggak tahu nih kalau perubahan pendapatannya negatif gimana gitu. Intinya ada perubahan ya. Nah, termasuk kalau turun juga ya. Yang penting misalnya udah dilaporin nih pendapatannya gitu ya. Misalnya 500 M gitu. Ya udah, kalau nanti lapor lagi nggak boleh 500 M. Ya minimal-minimal ada lebih-lebih dikit kali ya, 500 M lebih satu gitu ya. Nah, 501 M misalnya. Kemudian
perusahaan tambang Minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Kalau ini masih oke lah ya isanya. Lalu memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Dan tidak memenuhi persyaratan yang tetap dapat tercatat di bursa sebagaimana diatur peraturan 1A dan 15 public float ya. Nah, ini berarti dia harus menuhin nih. Oke, kalau ini masih masuk akal. Lalu memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call auction. Nah, kalau kira-kira diturunin lagi ini ya, dari 50 misalnya turun lagi ya ke 30, ke 2, ke 1, kira-kira bakal jadi berapa ya ininya transaksi hariannya ya. Nah, lalu perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. Nah, oke lah, kalau yang gini-gini udah lah ya di suspend aja atau mungkin di delist atau apa ya, jadi lebih jelas gitu ya daripada isanya kasihan juga ya teman-temannya. Kemudian anak perusahaan nomor 9 ya, anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. Nomor 10 dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Misalnya kayak apa ini? Volatilitas kali ya Jul ya? Iya. Nah, Yang kemudian kena ya itu ini kena suspend nih. brand. Aduh, Soal latte tuh nggak boleh terakhir ya. soalnya banyak yang lagi ini Fon, lagi banyak yang nanyain terakhir itu Sola, banyak yang kena itu. Sola ya, oke. Mhm. Lalu kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari otoritas jasa keuangan. Apa ini? Nah, nomor 11 nih ya. Oke, baik. Jadi katanya ditujukan untuk perlindungan investor. Anda merasa nggak dilindungi? Itu aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang sebaiknya yang hal-hal seperti ini kita mulai perhatikan ya. Yuk Jul, kita bahas ya Jul. Nanti teman-teman di sini juga boleh bertanya ya. Nah, kalau dari peraturan-peraturan itu yang lu sorotin yang mana? Urutan ya, sebenarnya banyak sih, semuanya disorot. Enggak apa-apa, sorot aja semuanya. Jadi kan juga Gitu. teman-teman di sini isanya karena bisa saja banyak ya aku ngobrol-ngobrol gitu ya. Mereka tahu tentang FCA. Mereka merasa saya rugi, tapi mereka tuh nggak benar-benar tahu isanya, kok tiba-tiba sahamku masuk ya, kok kenapa? Nah, mungkin di sini kita bisa bedah nih poin-poin penting yang menurut Miss Julie yang mana nih yang teman-teman perlu perhatiin, yang paling gampang, paling cepat kena deh mereka tuh yang mana gitu loh. Yang paling sering akan kena sih mungkin yang di nomor 10 kali ya, dikenakan penghentian sementara. Istilahnya tuh ibaratnya biasanya kan memang ada UMA dulu. UMA habis itu kena suspend 1 hari. Nah, suspend yang pertama itu memang biasanya sih cuma sehari. Setelah itu kalau nggak salah kadang-kadang tuh malah nggak ada UMA, Fon, langsung disuspend. Kan aneh ya, orang nggak kayak sengaja atau gimana gitu loh. Ya gitulah, kalau memang benar mau melindungi, menurutku ya justru harusnya dari awal ya jangan turun ke 50 aja itu udah cukup melindungi loh. Betul. Mereka alasannya bilang supaya investor bisa keluar, bisa jual. Bisa bener. Itu bener loh. Aku setuju. Nih ya, bahasanya ini bener banget. Biar investor bisa keluar. Jadi lu punya saham gocap, tidur lu nggak bisa keluar kan, terus dibuka jadi 25. Maksudnya keluar dari saham sepenuhnya gitu kali ya. Iya. Nggak trading saham lagi, jadi keluar bener sepenuhnya. Udah iya, bener juga gitu. Ya. Oh, benar juga sih ya. Jadi langsung keluar aja gitu ya, exit market. Langsung gitu keluar aja udah, keluar dari market selamanya gitu. Kalau melindungi ya, nggak trading lagi gitu. Betul. Padahal kalau dulu kan saham 50 itu kita masih bisa keluar kok di namanya tuh pasar nego gitu loh. Betul. Itu lebih jelas pasar nego. Betul. Orang mau jual berapa, orang mau beli berapa, mereka kan sama-sama seneng ya. Gue mau jual sekian, ada yang mau gitu loh. Itu transaksi yang ya udahlah gitu.
udah cukup di bawah 50 dan bisa keluar. Kalau memang nggak ada yang mau, ya nggak ada yang mau. Ini sedangkan kalau dari 50 dibuka ke satu aja, itu malah membuat jadi saham gorengan, malah dimanfaatkan Bukan, mungkin entah bukan siapapun. Jul. Bukan. Bukan ya? Itu bukan saham gorengan, tapi saham korengan. Oh gitu, udah gorengan, udah Mm-mm. level berat gitu ya. Banget. Kalau gorengan masih oke, kita masih bisa makan ya. Nah, Ya, kalau betul, betul, korengan betul. ini yang gawat. Benar, benar, Aduh, terus benar. apa lagi nih? Jadi ya tadi kan yang nomor 10 ya, bahwa kalau yang kena suspend berarti ini teman-teman udah mesti hati-hati. Begitu ada yang kena suspend sekali, ya udah mendingan hindari dulu deh gitu. Nah, Masalahnya akibatnya apa? gimana bisa tahu? Kalau nggak ada UMA, nggak ada misalnya tiba-tiba di suspend. Kalau suspend baru sekali biasa cuma sehari, Fon. Oke. Suspend pertama. Jadi begitu kena suspend pertama, ya udah kita jangan sentuh lagi gitu. Nah, Hmm. gimana mau transaksinya makin liquid ya? Gimana transaksinya makin mau aktif? Sedangkan awalnya tujuan si FCA ini adalah supaya trading lebih aktif, lebih liquid. Ya gimana mau liquid? Orang mau trading aja takut, udah kena suspend sekali gitu kan? Oke. Siapa yang mau sentuh lagi? Berarti saham-saham yang udah suspend sekali, teman-teman udah kasih notes ya. Mm-mm. Nah, hati-hati ya. Jadi kita di sini tujuannya mengedukasi teman-teman supaya teman-teman tuh tahu dari cara isanya tuh menghindari saham-saham yang oke lah kalau dia udah kena UMA, oh ya udah lah ya teman-teman udah mesti ngerti lah ya, pasang lah trailing stop gitu atau mau dijual aja atau apapun keputusan Anda. Itu yang penting Anda sudah tahu resikonya nih. Nanti kalau habis UMA dia suspend kemudian mana tahu ya terjadi saya habis dari suspend pertama nih kadang misalnya masih masih belum cukup lagi di suspend lagi udah deh masuk deh FCA repot deh ya. Nah, jadi teman-teman ini eh ya kalau soalnya kan bahasanya tuh kalau suspend pertama kali itu 1 hari ya Jul ya. Iya, biasanya suspend Nah, pertama itu cuma kemudian ini dibilang nih bahasanya adalah dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa. Berarti kalau nanti dia suspend kedua, kan udah lebih dari 1 hari ya? iya. Mm-mm. Kena udah. Makanya si Brand itu begitu. Jadi dia suspend pertama kan sehari, habis itu keluar. Hmm. Yang kedua itu suspend nggak tahu 2 hari atau apa gitu. Udah langsung di end masuk ke FCA deh. Nasibnya begitu. Aku nggak punya Oh, brand sih ya, untungnya ya nggak punya brand. iya, iya, iya. Makanya ya, jadi ini yang poin nomor 10 teman-teman hati-hati ya. Nanti misalnya mulai dilihat-lihat nih. Jadi biasanya yang begini-begini, suspend-suspend gini tuh kalau nanti teman-teman lihat yang udah volatilitasnya udah lumayan gitu ya. Walaupun kita kan happy ya kalau sahamnya naik terus gitu lah ya. Cuman ya di sini kita istilahnya belajar untuk bersabar. Jadi kalau udah naik tinggi banget volatilitas kita mulai terlepas. Saatnya aku melepaskan saham ini karena sebentar lagi UMA dan mungkin disuspend gitu loh kira-kira ya. Jadi eh, nah, mengapa yang naik berjilid-jilid kan UMA suspend lebih sering daripada yang turun berjilid-jilid? Itu juga pertanyaan kami dalam hati loh, Pak. Kembali ke poin nomor 11. Kondisi Nah, lainnya ditetapkan apa oleh ini? bursa setelah memperoleh persetujuan OJK. Jadi ya Hmm. bebas, suka-suka dia gitu. Nah, ini Gitu dia ya. sebenarnya. Jadi makanya teman-teman sekarang kita juga harus pintar-pintar melindungi diri sendiri. Yaitu caranya apa? Suka nggak suka kalian mesti pakai stop loss ya. Kalian mesti pakai stop loss, kalian mesti pakai trailing stop. Dan kalau misalnya kalian misalnya butuh informasi ini, Anda boleh hubungin timnya Win ya. Timnya Win akan memberikan beberapa informasi, data-data, misalnya kalian mau pakai sekuritas yang mana. Dan kita akan kasih kalian Winbot Lite untuk membantu kalian trading lebih aman. Dan kita akan kasih informasi-informasi misalnya nih saham-saham apa yang ya better kalian was-was lah ya atau kalian boleh lihat gitu ya. Nah, jadi ya itu balik lagi ke nomor 11 kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah OJK. Jadi gini Cuma kalau masuk teman-teman kita FCA, Fon. Cuma kalau gimana? masuk FCA, stop loss kayaknya udah nggak bisa sih. Makanya sebelum itu kita udah pakai stop loss. Hmm. Jadi maksudku itu adalah ketika itu volatilitas segala macam gitu kan, kita udah cuan gitu kena TS gitu ya sudah lah gitu loh. Jadi ada baiknya kita udah ganti saham lain aja, jangan terus-terusan yang itu. Apalagi udah mulai rame nih dibicarain di sana sini gitu ya.
Nah, itu kita juga udah mesti hati-hati karena istilahnya banyak kepentingan lah ya dari kebijakan ini ya. Kita nggak tahu nih istilahnya. Nah, cuman itu adalah urusan dari istilahnya itu dari bursa yang kasih kebijakan ini dan kita berharap ya memang benar-benar direview karena kenapa? Kalau nggak direview ya terus terang kepercayaannya itu kita semakin tipis ya setipis kertas sudah ini gawat Benar. banget. Banyak loh trader senior Aduh. yang udah banyak pindah market gitu. Dan kita kan pengen ya istilahnya itu eh, kebijakan-kebijakan ya sebaiknya jangan direview setelah dikeluarkan, tetapi sebelumnya dilihat dulu nih kira-kira kalau dikasih seperti ini efeknya apa, kan boleh ya misalnya itu minta pendapat survei segala macam, dan yang disurvei itu benar-benar tuh para retail gitu ya, para investor di mana mereka itu sebenarnya itu orang taruh duit di saham itu bukan hanya percaya kepada sahamnya loh tetapi percaya kepada apa, kepada bursa. Nah, Betul. ketika bursa kasih keluar kebijakan seperti ini kira-kira rasanya gimana? Nah, ini hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Mungkin lagi hilaf kali ya ngeluarin kebijakan seperti ini. Tujuannya baik nih, melindungi investor. Nah, justru ini yang kami pertanyakan, investor yang mana? Dari tadi sana, investor yang mana yang dilindungi ya? Oke, dilindungi supaya nggak sering loss Jul, jadi langsung out dari market kayaknya. Mungkin itu kali Iya, ya. kayaknya begitu ya. Nah, aduh, nih lagi pedes banget nih mulut saya. Oke, cuma jangan dimasukin hati ya. Kita pengen tuh supaya semuanya tuh sama-sama bisa bertumbuh juga nih. Kemudian, apalagi nih Jul yang menurut kamu nggak nyaman nih? Dari peraturan yang itu ya. Hmm, Paling gak nyaman sih itu sih. Kalau lain-lainnya masih oke lah. Contoh kayak rata-rata harga saham selama 6 bulan terakhir kurang dari 51. Honestly sebelum ada FCA ini pun aku juga udah hindari gitu. Yang nggak liquid, kita pun juga udah sortir kan. Saham-saham yang likuiditas minimal misalnya di atas 1 miliar. Secara rata-rata gitu. Jadi kalau ini rata-ratanya 5 juta ya memang udah wajar sih gitu. Selain itu ya kalau ekuitas negatif, setauku kan ada beberapa perusahaan yang mungkin bisa aja jadi turn around ya. Jadi I don't know sorry apa ya. kalau misalnya ya oke lah dia masuknya kalau dulu kan papan akselerasi ya masih oke lah. Jadi kalau nggak Hmm, salah nih sebelum si FCA ini itu tuh sistemnya continuous auction fund. Jadi hmm, bahkan si siapa sih Pak Hasan itu ya X kayaknya X ini sebentar tuh Pak Hasan itu kan juga berpendapat bahwa eh, sebenarnya FCA oke dibalikin aja kayak dulu gitu itu udah cukup gitu loh sebetulnya continuous auction jadi jangan kayak kayak bursa remang-remang itu loh kalau kayak gini kan ah, bener-bener buta bener-bener blind gimana mau pasang bid di mana, over di mana gitu, nggak tahu. Semua taunya kan cuma batas ARA sama ARB. Jadi rata-rata yang aku lihat sih ya kalau nggak ARA, ARB udah gitu aja yang masuk FCA karena ya memang di situ aja orang tahu angkanya kan. Lebih benar. spesifik di sana. Kalau misalnya pasar nego kan lebih enak ya. Kita bisa tahu oh ada yang mau, ada yang ngebid atau mau beli di harga sekian gitu. Ada yang mau jual di harga sekian. Ya udah kita kan bisa nego gitu. Namanya juga pasar nego. Kalau ini kan merem. Mau beli di berapa, mau jual di berapa. Gitu loh. At Siapa yang mau least beli? ya, at least ya di pasar nego itu misalnya nih aku tuh udah merelakan gitu loh sahamku tuh bakal dijual Mm-mm. di angka segitu gitu ya. Walaupun aku juga udah hitung ruginya berapa misalnya kalau misalnya rugi nih. Dan yang beli juga merasa oke, saya memang mau harga segitu. Jadi memang atas dasar aku mau lepasin dia juga saya mau Mm-mm. beli gitu dan itu fair. Dan kalau ini kan kayak jadi pasang togel ya katanya, Benar. nebak-nebak ya. Aduh. Jadi hal seperti ini juga sebenarnya mempengaruhi kita punya belief system ya. Jadi ya teman-teman juga moga-moga dengan ini kita semuanya bisa mendapat penguatan. Tujuannya adalah sebenarnya mulai kita lihat misalnya. Ini saya yakin pasti ada sisi positif cuman saya belum terlalu melihat ya. Cuma saya yakin nih ada nih. Nah,
Moga-moga sebenarnya FCA, aturan FCA-nya tidak salah, hanya caranya ya, caranya untuk misalnya yang kayak Juli tadi bilang nih, kenapa sih enggak yang kemarin-kemarin punya kan udah jelas ya, kita misalnya mau pasang berapa, itu kan lebih fair. Ini aku bilang kayak main Russian roulette juga itu, kayak pakai pistol yang diisi peluru ya, di door yang mana yang kena ya. Nah, jadi better kembalikanlah ke semula. Jadi teman-teman di sini juga penderitaannya juga nggak sampai segitunya ya. Walau nih katanya ya yang kena misalnya orang-orang juga. Aku bilang sih bukan orang tertentu, malah semuanya malah bisa kena ini kalau yang begini ya. Karena dia punya aturan yang 11 tadi itu menyasar kemana-mana, jadi bisa aja kena tergantung misalnya yang mana nih yang lagi mau dikasih masuk ke FCA gitu ya. Dan itu sayang banget sebenarnya. Nah, menurut lu Jul, aturan seperti ini kalau jangka panjang cuma di-review doang, nggak dirubah. Ini kan katanya mau di-review nih. Iya. Kalau di-review jangan berharap berubah dulu loh ya. Misalnya, tunggu ya, kami sedang meninjau gitu ya, atau tunggu kami sedang melihat reaksi. Dan aku mau lihat nih, Erika, justru dilempar dulu ada korban terjadi keributan baru dilihat lagi. Iya, makanya dilihat lagi. Cuma masalahnya ditolong nggak? Ketika dilihat kan sebenarnya udah ribut tuh kan teman-teman udah banyak yang lost, benar nggak? Udah banyak yang jerah, udah banyak yang trauma. Jadi menurutku nggak penting sih saya aturan-aturan seperti ini dilempar dulu. Better kan? Udah canggih lah ya juga ya teman-teman ya. Jadi semua tinggal ngisi misalnya polling atau kita isi edukasi segala macam. Kita lihat dulu nih yang mana yang kita bisa lakukan. Baru dong nih bikin kebijakan. Masa bikin kebijakan dulu nanti baru di-review nggak banget gitu ya. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya kalau ngelihat aturannya ya oke lah, masih bisa lah ya kita masuk ke dalam logika. Ya, cuman itu dia. Nomor 11 ini juga mesti dikasih tahu. Kondisi lain ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Ya, nah tanda bintang. Nah, ini nih tolong dong dijelasin nih apa aja sih gitu loh. Kondisi lain itu apa gitu ya. Jadi kan orang-orang tuh bisa tahu gitu loh, dia memenuhi apa. Sehingga apa? Sehingga trust-nya itu kita bisa dapat kembali. Jadi bukan atas dasar oke, ada sesuatu nih kemudian ya udah kita kamu okein ya ini ya masuk FCA, enggak gitu juga kali ya. Jadi itu benar-benar bikin rugi semuanya ya. Dan saya rasa protes sudah cukup ya, itu banyak karangan bunga juga yang dikirim ya. Diterbalikin font, ditutup. Untung gua nggak jadi pesen kan, untung kita nggak jadi pesen. Kalau pesen Mesti pesen diterbalikin yang kan sedih juga ya. bolak-balik. Mesti pesennya bolak-balik. Aku setuju. Kayaknya nggak boleh papan bunga, Jul. Iya. Nggak boleh papan Jadi bunga. Ya langsung ada lampunya itu loh. jangan langsung ada lampu. Yang langsung ada lampu, jadi malam kelihatan kelap-kelip gitu. Oh gitu Tolong ya. Terus kembalikan ke bolak-balik semula. lagi. Betul. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan brand FCA 1 bulan? Apakah dijual bebas lagi? Tunggu. Jul, coba ini. Maksudnya apa ya? Mungkin maksudnya setelah 1 bulan dia bisa keluar dari FCA nggak? Keluar dari papan pemantauan khusus. Bisa aja sih. Ya kembali lagi tergantung dari kebijakan si BEI-nya. Pokoknya semua peraturan kembali ke nomor 11. 11 ya. Biasa 11 tuh angka kesukaan saya, malah ini jadi deg-degan lihat 11 gitu ya. Kita selalu nunggu nih 11 seru nih. Ya. Masalahnya peraturan UMA aja kita nggak tahu kok apa. Ya, kamu jangan nambah sedih di hati deh, Jul. Itu jangan disebut lah. Ini udah yang ini udah sedih banget gitu ya. Oke, so teman-teman sendiri, apa sih saham kamu yang lagi kena FCA sekarang? Boleh komen? Terus tadi ada yang nanya tuh, bisa disuspend berapa kali? Bisa disuspend berkali-kali, ini terserah si BI-nya ya. Kalau dia merasa, waktu itu kayaknya kita pernah lihat ya, saham yang lebih dari 3 kali disuspend. Cuma kalau dulu tuh suspend ya suspend, tinggal nunggu kapan dibuka. Nah itu lagi-lagi kita nggak tahu kapan dibukanya, terserah si BI. Jadi kalau
Kalau memang mau menghindari saham-saham volatilitas tinggi, ya udah suspend aja, nggak usah masuk ke FCA ya. FCA itu kayak langsung dihukum mati gitu loh sahamnya itu. Ya, dan aku lebih setuju sebenarnya eh IPO-IPO itu ditinjau lah, IPO-IPO itu ditinjau, Heeh, itu jauh lebih baik. Ya, jadi bener, IPO-IPO ditinjau, perusahaan-perusahaan yang memang sehat ya. Karena ibaratnya Indonesia ini adalah negara yang menurut aku tuh cukup seksi ya, dalam arti semuanya tuh kita sebenarnya ada gitu loh. Dan kita tuh kaya banget, hanya saja regulasi-regulasinya apalagi yang di market ini benar-benar belum pro dengan para investor ya, para trader. Nah, kenapa enggak misalnya perusahaan-perusahaan yang sehat di IPO-in gitu ya, dan itu juga kan bikin harum nama ini ya negara, dan investor-investor dari luar kan bisa melirik gitu ya, daripada kita sembarangan main. Oke, yang penting kamu ada misalnya mau IPO perusahaannya, ya udah kita iniin dulu, yang penting ininya bagus, itu bagus. Jangan, sebaiknya itu yang diketatin menurut saya. Nah, jadi teman-teman yang mulai dididik lah supaya apa? Supaya kan kedepannya bursa kita ini bisa maju. Kan tujuannya kan pengen banyak investor dong, bener nggak? Ya, pengen banyak investor yang masuk. Nah, di mana kita punya tingkatan ya dibanding luar negeri, kita punya investor saham tuh masih kecil loh sebenarnya. bener. Sepertinya ada titipan. Nah, ini kita nggak ini nih ya. Kita makanya saya selalu bilang kita kita nggak bisa, karena kita bukan pembuat regulasi. Kita tuh nggak bisa misalnya merubah. Kita boleh sakit hati, kita boleh marah, kita boleh kesel, namun kita tetap harus pintar. Kita harus bisa melindungi diri sendiri. Nah, that's why kita harus tahu nih hal-hal apa yang bisa kena ya. Nah, yang penting apa? Yang penting kita jaga duit kita deh ya, teman-teman. Jaga duit teman-teman, kita jaga duit masing-masing gitu ya. Dan Juli kalau mau dijagain duitnya boleh transfer ke saya, nggak apa-apa, saya terima. Kadang Oke. bingung ya, Fon. Kita sebagai edukator gitu istilahnya ataupun influencer yang lain, tujuannya kan sebenarnya di market ini mau mengedukasi. Cuma kalau kita mau mengedukasi, tapi peraturannya kayak begini, kita pun nggak enak gitu kan jadinya ya. Banyak newbie-newbie yang masuk em, karena dia mungkin ngeliat kita-kita, Fon. Wah, mereka ini loh trading bisa loh, bisa cuan dan sebagainya. Dan mereka akhirnya ikut terjun ke IHSG. Hmm, Tapi kalau IHSG-nya kayak gini, ya gimana ya? Kan rasanya kan nggak enak juga kita ya. Mereka mau mengikuti benar-benar. jejak-jejak senior, tapi IHSG-nya kok begini gitu. Kan jadinya nggak enak juga. Kita mau ngedukasinya, ngedukasi gimana juga bingung ya. Sedangkan Nah, mereka bisa memasukkan saham-saham yang jelek ke LQ45 juga. Dan mereka yang nggak ngerti kan pasti cuma taunya ini LQ45 gitu. Ini liquid, ini saham uptrend, tahu-tahu pas mereka beli, eh masuk FCA gimana coba? Kan oh masuk dia kasihan langsung ke gitu harga loh. 45. Bukan Masuk ke harga empat puluh LQ45 lima. lagi, tapi harga Bukan, 45. langsung masuk ke harga 45 ya. Aduh. Nah, ya, setuju kan ya, Aminah ya. Jadi sebelum IPO ya nggak dipakai perusahaan-perusahaan yang mau bangkrut tuh cari duit. Aku setuju banget ya. Jadi sebenarnya inilah yang kita benar-benar harus edukasi, harus apa ya kita bilangnya, jujurli ya Ci ya, jujurli. Jujur, Li. Saya kalau perusahaan-perusahaan itu yang di IPO-in tuh cakep-cakep ya. Banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan Indonesia yang bagus-bagus loh, ya. Nah, kenapa nggak itu aja sih yang anda itu isanya tuh tawarin gitu ya, daripada isanya perusahaan-perusahaannya jelek IPO. Dan kita udah tahu lah kalau perusahaan itu jelek gitu ya, dia dia mau IPO itu udah pasti itu mau ngeruk duit gitu ya, kecuali nih memang perusahaannya bagus, kita udah tahu manajemennya oke, dia juga udah kasih lihat ada growth-nya, dia butuh dana untuk ngembangin. Nah, hal seperti itulah yang dibidik bursa sebenarnya, untuk saya dibantu di IPO-in gitu. Jadi meminimalisir kerjaan-kerjaan untuk saya, oh nanti ini ekuitasnya jelek lah segala macam, dan nggak untung lah. Kemudian kayak ada ini ya, tunggu ya, aku lihat ya. Aturan nomor 44 ya, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Nah,
Ya udah mulai sekarang cek dulu kalau mau IPO dia mulai kapan nih benar-benar core bisnisnya bisa jalan gitu loh. Nah, kan ada estimasinya. Nah, barulah di IPO-in. Karena aku yakin ini ada tulisan seperti ini. Ini soon or later ya ada aja. Jadi ya better saring di depan, betul? Kalau saring di depan kan kita semuanya sama-sama enak ya. Tinggal apa? Tinggal mekanisme cuannya itu adalah cuma sebatas karena oh lupa pasang stop loss, HK dipucuk, hal-hal yang berbau psikologi itu kita lebih terima ya Jul ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang seolah-olah aduh kok dibikin kayak gini kitanya itu bukan karena diri sendiri kan soalnya trader itu juga kita bilang selain udah fundamental kita pelajarin kemudian kita pelajarin juga yang trader itu kita pelajarin chart ya. Nah, kita udah punya dua ilmu ini, kita mesti pelajari psikologi dan setelah itu ada aturan yang seperti ini gitu loh. Yang benar-benar bikin gemes gitu. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Oke, nah ada lagi nggak Jul yang kamu mau sampaikan tentang FCA? Kalau nggak aku tanya kamu tentang market nih. Hmm, apa ya? Memiliki ekuitas negatif. Oh, tadi aku sempat ngeliat juga ya salah satu senior yang bilang masih banyak loh saham-saham yang sebetulnya masuk ke 11 kategori ini, tapi nggak masuk FCA, Fon. Jadi, Hmm, tapi kita nggak perlu sebut nama sahamnya ya. nggak Jangan jangan malah memprovokasi, usah, nggak usah. nggak Cuma maksudnya usah. jadinya tuh standar ganda gitu ya. Atau Hmm, memang sih kembali lagi ke nomor 11 memang terserah dia enggak, orang gitu. ini enggak standar ganda, ini adalah Oh standar nomor 11. gitu. Iya, Oh ini ingat standar nomor ya, 11 ya. ingat ya, pokoknya apapun itu yang paling benar adalah yang buat peraturan. Waktu ambil CTA belum ada topik analisis FC. Aduh, Nggak ada kayak. enggak sih, Ya enggak ampun. ada sih. Nggak ada. Mungkin mau ini ya, mau dibahas nih ya. Cuma kita berdoa lah, katanya lagi ditinjau. Mana tahu minggu depan udah selesai ditinjau, dirubah. Kembali seperti semula gitu ya. Apalagi ditambah nanti kode broker dibuka gitu. Sangat, Mudah-mudahan. Kalau sangat kode broker sih udah kangen. udah nggak bisa tuh. Katanya waktu itu si Om Ben dan nanya dan enggak gitu. Ya, Kalau kode broker sih kayaknya udah no hope lah. ah, ya sudah lah ya. Ya udah kembalikanlah kami kepada market sedia kala ya. Jangan disiksa lagi dengan begini. Karena kita lagi banyak juga isu-isu yang dari makro ya. Dan tolong jangan digempur Hmm. lagi dari mikro ya. Dari misalnya tuh dari sendiri gitu loh. Jadi ya oke. Baiklah, kalau Benar. gitu teman-teman kita konklusinya adalah teman-teman udah tahu tadi ada 11 poin, so be careful ya. Apalagi teman-teman misalnya mesti tahu yang nomor 11 itu ya, aturan itu tetap diingat. Yang pasti teman-teman mulai sekarang pintar-pintar pilih saham dan juga cari saham-saham yang memang uptrend ya. Kalau di Win kita pakainya namanya Win System ya, Jul, gue baru ingat loh, kemarin yang dari Maret yang masuk program Win itu udah grow berapa ya portonya ya? Paling tinggi 50%. Cuma aku belum cek lagi, dia ada nambah lagi nggak? Kayaknya sih belum ada sih. Terakhir posisinya di 50-an. 50, 50%. 50-an dari Maret. Ya. It's very good loh Hmm. dari growth porto ya teman-teman ya. Jadi bukan bicara soal oh gua satu saham dapat 50% bukan ya. Tapi misalnya modal kamu 100 juta ya kamu punya growth porto jadi pego ya. Bener? Betul. Tambah gocap ya, tambah 50 ya. Ya. Nah, jadi isanya cukup oke sih menurut aku karena saham saat dari Maret sampai ke bulan Mei itu lumayan ya Hmm. Cuma dia fast trading bergejolaknya. sih. Dia fast trading, Oke. jadi makanya untungnya dia fast trading. Jadi ya terhindarlah dari saham-saham yang maksudnya kalau FCA yang kena FCA itu ya terhindarlah gitu. Untungnya sih begitu ya, kalau nggak ya Hmm, mampus sekali. iya ya, benar juga ya. Oke, nanti kita mau coba cek ya yang teman-teman yang swing growth fotonya berapa ya. Oke, nanti kalau udah soalnya nih kayaknya
tinggal berapa hari lagi ya, atau kayaknya semingguan lagi deh kita udah ada hasil. Jadi Win program itu adalah di mana semua para Win member yang mau komitmen, nah mereka itu mereka daftar, lalu mereka ikut selama 3 bulan, mereka harus nulis mereka itu ngambil sahamnya itu seperti apa. Jadi kita memang ada formulanya ya, dan mereka harus ikuti follow the rules. Nah sehingga dari situ nanti kita bisa tahu nih kesalahannya apa aja, kemudian dari psikologika atau memang dari apa gitu, pemilihan saham dan lain-lain. Nah hal seperti ini penting supaya apa? Supaya membuat seorang trader itu kuat. Karena kita tidak di market itu cuma sebentar, kita untuk jangka panjang ya. Kemudian kita kembali lagi ke Miss Julie. Miss, kalau menurut kamu nih, market nih lagi gimana sih? IHSG Untuk ya. secara general. Yes, IHSG lagi gimana? Kalau view aku sih masih kelihatannya akan ke bawah, soalnya bikin new low lagi. Tapi hari ini tutupnya tuh pas di area support. Nah, jadi nanti kita lihat dulu deh. Aku belum cek nih, ya, inflow apa outflow. Kayaknya sih masih outflow ya. Tunggu Masih ya. Kita kan ada outflow juga sampai sekarang. chart nih. Nah, langsung lihat ya. Masih outflow Merah juga. ya. Merah. Oh. Masih outflow, ada pastinya foreignnya masih net sell Iya. dan Hasilnya cabut lagi nih, gede juga loh. ya udah cukup lah Pak, BEI kita udah dihukum sama foreign, tolong jangan ditambah parah lagi dengan FCA gitu ya. Ya udah cukup gitu, jangan nanti foreignnya out, lalu trader-trader juga out karena merasa kayaknya menakutkan banget gitu marketnya, nggak ada lagi yang bisa ditandingin, Kita likuiditas makin menguat. pindah market. Kita pindah market. Aduh. Iya, ini kalau tembus ya, close-nya Plus di bawah 69 nih. Jadi lagi jebol, tapi entah apakah mampu. Soalnya hari ini hari Jumat sih ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau hari Jumat, aku suka menganggap bahwa itu bukan kondisi yang sesungguhnya sih. Biasa aku ngecek ulang di hari Seninnya. Closingnya Senin tuh gimana. Soalnya biasa banyak saham-saham yang dibuang-buangin tuh pas di penutupan hari Jumat. Jadi biasanya dicek lagi kembali di hari Senin. Kalau memang bagus, biasanya akan mantul. Jadi mudah-mudahan nih kondisinya mudah-mudahan Senin mantul ya. Mudah-mudahan, dan kita cek lagi yang paling penting tuh foreign flow-nya. Apakah masih outflow apa enggak. Dan ini outflow-nya terbesar di BRI nih. BCA, BRI, SMGR, BNI. Tuh. Tunggu, saya baca dulu nih dari Briel Siringo. Porto profit 140 juta, ditinggal 1 minggu jadi minus 5 juta. Sakit banget ya bacanya. Isinya apa, Pak? Pak, aduh. Ini bener ini saham atau forex sih? Apa brand nih? Jangan-jangan seru banget kalau misalnya gitu. Iya. Ini profitnya 140 juta, ditinggal 1 minggu jadi minus 5 juta. Sedih ya? Sih, yang harusnya profit jadi nggak profit ya. Oke. Semoga ya ini Bapak atau Ibu nih, Briel Seringo, Anda bisa dapat lagi ya di tempat lain, misalnya di saham lain ya. Moga-moga masih dikasih rezeki yang baik. Oke? Nah, balik lagi nih, kalau misalnya nih teman-teman ada kalau yang mau ditanya, tanya ya. Jadi kalau nanti sempat kami akan bahas. Nah, kemudian nih, kalau saat ini cocok gak sih? BBRI sama brand? Kalau BRI ya mudah-mudahan sih bisa lagi deh survive ya. Biasanya sih secara historikal BRI itu selalu mampu all time high setiap tahun. Nah biasanya itu memang di menjelang akhir inilah, mungkin karena ada Desember ya, karena ada Santa Claus apa tuh Santa Claus Rally ya, biasanya sih begitu.
Jadi aku lihat secara historikal nih, soalnya kan banyak banget kan Hmm. orang-orang yang pegang BBRI dan mulai merasa cemas. Nah, kalau BBRI itu aku lihat secara historikal itu selalu all time high. Cuma memang ada di tahun 2016 itu dia enggak all time high. Tapi enggak turun, enggak banyak juga sih. Oh, udah cut loss semua. Cuma brandnya mungkin nggak bisa cut loss kali ya. Nggak tahu juga tuh. Nggak bisa, nggak bisa Kalau kalau BRI cut kalau loss dia. nanti tunggu aja deh. Kalau banking-banking nanti dulu, kita tunggu aja sampai udah benar-benar konfirmasi trennya balik arah baru. Kalau misalnya banking paling gampang itu sih biasanya lihat momentumnya udah mulai biru, trennya udah bikin higher high. Nah, itu biasa udah konfirmasi karena tahun 2020 juga begitu. Memang sempat di 2020 itu kondisinya mirip-mirip nih chartnya si BRI. Jadi waktu 2020 dia bikin lower low, udah mantul dia bikin low lagi, tapi momentumnya tuh bikin bullish divergent. Nah, ini kayaknya sih BRI itu sedang dalam tahap itu lagi mau proses membentukan ini secara teknikal ya, lagi proses membentukan bullish divergent mudah-mudahan. Nah, tapi harus menunggu konfirmasi karena kalau belum konfirmasi divergennya belum selesai, artinya penurunannya juga belum selesai. Kalau Iya, bullish divergent biasanya menunggu konfirmasi ingat gitu. ya teman-teman ya, tunggu konfirmasi ya. Jangan nanti yang jadi konfirmati nanti sahamnya ngedrop lagi. Ya, jadi Salah. sekarang mesti hati-hati. Iya, antara konfirmasi atau konfirmati itu doang. Karena kalau nggak ada konfirmasi ngedrop lagi sahamnya. Jadi ini banget ya, saya hati-hatilah caranya. Aku lagi lihat yang kalau saya lihat kayaknya ini kena yang benar-benar dihajarnya ini kayaknya si brand ya. Brand itu yang tadi kan megang dua ya, BBRI sama brandnya. Kayaknya brand yang kena jauh banget nih. Karena ini nggak ada ampun. Drop terus Trennya nih. ARB Iya, nih sekarang sekarang hmm, ya dia 6.000. pernah high 6.050 ya. Cuman nggak apa-apa, misalnya itu adalah sesuatu hal yang memang kita tidak bisa rubah lagi kan, benar? Ya mau nggak mau kita harus terima, walaupun memang ini pilnya udah pahitnya luar biasa, apalagi dari plus sampai minus gitu ya. Eh, Satu sih saya kita mesti ambil maknanya. Maknanya misalnya nih, kok 140 juta itu apakah ada nggak di TP sebagian misalnya, atau ada nggak dipasangin trailing stop atau apa nih, atau cuma dibiarin aja karena kita juga mesti fix nih ya, ini dari sisi psikologi. Jadi baratnya aku udah cuan segitu banyak, aku tuh ngapain aja sih sampai nggak bisa ngamanin sedikit pun misalnya. Nah itu mulai di review nanti supaya apa, supaya next nggak keulang. Karena gini, kita nggak akan tahu kan nanti peraturan bursa yang unik-unik lagi apa ke depannya. Nah kemudian Tadi eh, ada yang nanya SMGR. mm-mm. Untuk SMGR ya, SMGR itu hanya technical rebound sebetulnya. Kan SMGR nih semen-semen nih. Sebetulnya kalau misalnya properti ataupun IKN yang nggak lancar, otomatis dia kan pasti kena efek juga tuh. Jadi menurutku ini hanya technical rebound. Seandainya ini posisinya nyangkut atau enggak aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya lagi entry maka oke. Bisa manfaatin nanti kalau misalnya udah mendekati resist ya tinggal di taking profit, jangan lupa gitu. Resistnya di berapa? Ini sebenarnya teknikal banget dan mungkin nanti aku bahasnya di YouTube aja kali ya, Kon ya. Kalau yang teknikal gini Betul, mungkin nanti inget di ya subscribe YouTube-nya Win ya. Nah, mm-mm. jadi nanti Mungkin hari kalian boleh request, Senin, bisa hari mm-mm. Senin. Request itu. Mungkin hari Senin deh nanti aku bikinin ininya. Soalnya kemarin juga ada beberapa yang udah mulai request di YouTube. Mereka Mm-mm. mau bahas saham apa-apa aja. Nah, nanti aku usahakan untuk bahas saham-saham itu ya. Soalnya kalau di YouTube itu lebih enak ngeliat chartnya. Kalau di Instagram kan Nggak kita live begini bisa. kan Heeh, ngeliatnya cuma secuil ya. Nggak heeh. enak Cuma liatnya. ini pengen nanya teman-teman yang di sini kasih komentar. Teman-teman kalau misalnya kayak di YouTube gitu, teman-teman lebih suka mana nih, yang misalnya udah di record dulu baru di share masuknya, atau yang langsung live aja, teman-teman lebih suka mana? Nanti teman-teman info kita ya.
Jadi biar kita ada masukan nih gitu loh. Nah, kita mau jawab pertanyaan nih. Maaf, saya rajin menabung reksadana dan menabung saham. Mantap. Secara per bulan menggunakan konsep DCA. Komentarnya, masalahnya kamu nabungnya di saham apa? Ya, dan reksadana apa? Nggak Iya, semuanya jadi oke. Harus jadi hati-hati ya. nggak bisa disamaratain ya, karena kan ini kan informasi in general gitu ya. Oke, kemudian kalian ada pertanyaan lagi? Kita buka lagi untuk dua pertanyaan lagi kalau kalian mau tanya, monggo sambil saya sama Juli juga diskusi. Kalau Juli sendiri udah ada screening saham belum sih? Kalau Oh, kayak isanya nih Jumat belum ya? belum. Enggak Belum. Tapi apa, nggak apa-apa. yang hasil hasil screeningan kemarin sih masih ada sih. Masih ada ya, nggak Yang apa-apa. Jadi teman-teman kan biar tahu ya. Jadi isanya kadang kita itu ketika hari Jumat gini udah selesai gitu ya. Ya kita nikmatin. Nah kalau kayak hari ini kebetulan saya bilang sama Juli, lu ada waktu nggak? Ada waktu, ayo mari. Karena nanti hari ini kita bahas FCA. Nah besok itu kita bahas apa ya? Saya coba ini ya. Saya buka dulu. lebih Besok ke kami bahas makro. ya, the risk of declining purchasing power making possible making Indo fundamental in 2025 fragile. Nah, jadi ini khusus untuk nasabah ya, nasabah yang open sekuritas. Jadi kita kan ada beberapa sekuritas. Jadi semua yang buka sekuritas dari Win nanti kita kasih linknya, dan juga terutama para member Win ya. Jadi nanti Anda boleh ikutan untuk membekali Anda, karena sekarang ini udah bulan 6 ya, nggak berasa ntar lagi tiba-tiba jreng udah bulan 12. Nah jadi kita mesti tahu dulu isu-isu apa yang penting supaya kita langkahnya benar, jadi 2025 kita bisa cuan. Kemudian nih sambil ini, saham UNTR apakah masuk FCA juga? Enggak tuh setauku ya. Enggak kok. Enggak sih, dia nggak memenuhi syarat-syarat itu ya. Tapi ya kalau dia tiba-tiba jadi volatile gitu, tiba-tiba Belum jadi pernah volatile, di sih. suspend. Nggak pernah Belum sih, soalnya pernah sahamnya sih ini harga kalau sampai 22.800 ya sekarang ya. ah Oke. brand Enggak juga sih, so belasan far aman. ribu. Enggak, maksudnya Tapi itu UNTR sekarang beda kelas. Istilahnya tuh dari starting awalnya itu udah beda gitu loh. oh ya. Uh, Enggak sih, kalau udah UNTR beda. sampai di suspend, ini pasti banyak yang jerit-jerit. Bakalan lebih banyak lagi yang jerit-jerit. Enggak sih, UNTR Iya, enggak. aman ya. Hmm. Oke. Kemudian apa lagi nih? Silakan ya ketikkan pertanyaan Anda ya. Nah, terus hari Rabu nanti kita jadi nggak, Jul? Ladies Mau bahas apa, Night Van? Oh, itu loh, eh, yang apa cek namanya? jadwal. Kenapa? Eh, cek jadwal dulu. Ya, Ya, biasa. kalau Miss kosong Juli sih oke sibuk sih kali kita dia. bikin. Hari Rabu itu berarti kalau jadi kita mau bahas tentang siklus ya, siklus rezeki ya, Jul ya. Oh iya iya iya. Nah, Rezeki, nanti ya. usaha sama rezeki. Siapa yang menang? Hoki, Oh iya. kerja keras sama hoki. Siapa yang menang gitu? Nah, ini kita bahasnya di Ladies Night. Jadi kalau Ladies Night itu acaranya Win yang nggak selalu membahas tentang saham ya. Nggak selalu membahas tentang hal-hal yang berat-berat gini. Kita bahas hal-hal yang simple, yang receh. Bahkan bahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang eh, metafisik yang memang ada ininya ya, hitung-hitungan detailnya ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas itu. Kalau teman-teman nanti mau, teman-teman lihat aja. Cuman belum tahu nih Rabu ini atau Rabu depan. Kalau bisa Rabu ini, nanti kalau flyernya udah muncul, ikutan ya. Hmm. Itu akan bikin saya teman-teman melihat misalnya tuh hal-hal yang baru lah. Kalau mungkin yang belum tahu nanti, karena kami berdua kami ada belajar tentang Chinese Metaphysics, kami ada belajar tentang Patsu, jadi sangat menarik ya. Jadi ketahuan tuh, ini kita lagi liatin juga sih beberapa teman-teman ya, saya kapan nih siklus lucknya dapat. Jadi ya lucknya dapat ya biasanya rata-rata kalau beli saham sih tokcer banget. Karena Oke. penasaran kan, kenapa sih ada orang yang begitu beli brand,
masuk FCA. Penasaran Nah, nggak? Dan kenapa betul. orang yang begitu jual brandnya dan dia terselamatkan gitu? Itu Nah, faktor apa? Kita mau kerja keras segimana kan nggak bisa ya menghindari faktor luck itu. Apakah kita betul. bisa membuat atau bahkan melipat gandakan hoki kita gitu? Nah, Nah, nanti nanti ya kita akan bahas itu. kita bahas ya. Mana tahu, nanti teman-teman udah tahu gitu ya. Terus ngerti lagi cara pakainya. Nah, bisa enak tuh. Oke, nabung saham bagus BBRI atau BMRI? Hmm, keduanya sebenarnya bagus, cuma kalau lagi kondisi market begini, di era suku bunga tinggi, sebenarnya yang bagus itu adalah BCA ya. Hmm. Jadi yang bertahan itu memang cuma BCA. Semua BNI, BRI, BMRI itu lagi terpukul. Tapi nanti kalau misalnya eh, pemotongan suku bunga udah mulai dilaksanakan, pemotongan suku bunganya udah mulai, maka yang diuntungkan sebetulnya adalah BBRI. Nah, jadi tergantung sikon juga nih. Kalau nanti udah berarti ya kita lihat lah ya kondisinya ntar bagaimana. Saat ini sih BCA masih oke. Tapi Hmm. secara fundamental ya. Kalau secara teknikal semua Big Bang tidak oke. Tapi jangan Ya. panik ya. Ini tadi soalnya ada ininya panik nih si Pak ininya Pak atau Bu nih, Briel Siringo, kalau asing keluar terus apa mungkin bank-bank besar jadi 3 ribuan? Karena menurut saya ini sudah gawat sekarang. Waktu tahun 2020, BRI pernah di 2000 sekian, ya, BRI, dan banyak sekali yang panik. Saya pribadi sempat panik, tapi karena udah pernah ngelewatin, biasanya orang yang udah pernah ngelaluin itu nggak akan panik lagi. Jadi justru malah kesempatan. Dan saya malah ketinggalan mungutnya loh. Waktu BRI turun ke berapa nih lowesnya nih? Aku lagi lihat chat. 2156. Dan terakhir BRI itu menyentuh 6 ribuan ya. Hmm. Artinya 3 kali lipat. Kapan lagi? Nah, jadi menurut saya sih ini semua siklus aja. Big Bang terkoreksi, iya. Masih akan turun, ya bisa jadi mungkin ke 3 ribuan, di bawah 4 ribu lah. Saat ini mungkin ke 4 ribu, tes dulu. Kalau 4 ribunya masih jebol, artinya kemungkinan ke area 3.800 something deh kalau nggak salah. Aku lupa lihat catatannya. Tapi nggak usah Nanti khawatir nanti gitu ya. Ini namanya nanti dibahas di ini aja, Ju. Di di YouTube aja. YouTube ya. Jadi nanti yang jadi Bu siapa tadi? Briel, Bu Briel Seringo Briel nanti Siring. ikut ya. Ikutan ya nanti ya. Kita bahas ya. Kita bahas di BRI. Oke? Nah, so teman-teman Nggak perlu semua panik sih. nggak perlu panik lah, tenang aja, Mm-mm. tenang aja. Karena gini, kalau kondisi jelek ya, Anda panik makin nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, yang bisa kita itu menyikapi ini. Apalagi kalau kita bicara bank ya, itu ada titik-titiknya di mana kita perlu masuk. Nah, jadi nanti kita akan bahas supaya apa? Supaya Anda tuh dapat informasinya komplit. Kalau ini kan juga bentar lagi kita IG live-nya juga udah mau stop ya, udah mau udahan gitu loh. Dan ada pesan, Jo, untuk ini Pesen, teman-teman untuk menghadapi pesan. pesen bakmi. Oh, enggak ya? Lapar lo ya. Gue juga belum makan nih. Habis ini mau bikin Enggak. bimbang malah Bercanda, di bawah. bercanda. Bercanda. Pesennya mungkin kalau kondisi sekarang, kebanyakan kayaknya teman-teman banyak yang panik, banyak yang ada yang mungkin berpikir untuk pindah market, bahwa IHSG tidak menarik lagi, atau mungkin mudah-mudahan nggak ada yang depresi ya, karena itu bahaya banget. Kalau misalnya melihat market gini, percayalah, setelah market ini berlalu dan kita bisa bertahan, kita udah naik kelas. Dan Agree. kita akan siap untuk ngelewatin masa-masa downtrend berikutnya. Karena percayalah ini cuma siklus, downtrend itu udah sering banget. Coba teman-teman lihat secara historikal IHSG itu di tahun 2015, 2018, terus 2020, kapan lagi tuh. Nah, kita sering kok melalui itu dan akan sering. Jadi kalau kita mau
long term, kita mau panjang investasi saham, trading saham, kita harus udah tahu, kita harus udah siap bahwa kita menerima memang ada siklus downtrend. Jadi Betul. makanya jangan memaksakan untuk jadi full time trader. Ini nih yang sering salah, banyak orang yang mau resign untuk jadi full time trader, padahal nggak punya ilmu yang mumpuni, belum belajar, tapi mau dapat cuan tiap hari dari trading. Nah, menurut aku itu keputusan yang kurang oke, karena temanku ada yang nanya, Fon, waktu itu. Dia jabatannya Hmm. udah bagus, gaji udah gede, di perusahaan yang TBK juga, yang sahamnya kita Hmm. pernah beli, Hmm. tapi Hmm. dia bertanya ke gua, kalau sebetulnya ya Ju, aku mau jadi full time trader. Kira-kira bisa nggak ya? Wah, aku langsung bilang, aduh sayang banget, posisi lu udah apa gitu loh. Gajimu udah berapa, udah besar sekali, jangan tinggalin itu. Karena yang namanya market, itu pasti ada masa downtrendnya dan kita nggak bisa ngedapetin apa-apa. Mau maksain gimana juga nggak bisa kayak sekarang ya. Hmm. Walaupun aku Ya, sebenarnya masih ada cuan sih, walaupun masih ada cuan kemarin, tapi ya nggak semua orang kan bisa begitu ya. benar. Perlu berapa tahun gitu loh. Perlu berapa tahun untuk survive. Udah berapa tahun kita udah ngelewatin masa downturn udah berapa kali ya kan? Kita Aku aja udah ngeliatin ngerasa. Juli masuk parit ya. Jadi Juli masuk Nah, parit, saya masuk parit, kita berduaan gandengan gitu ya, lutut luka-luka gitu ya, nangis-nangis gitu uh, katanya ya, istilahnya seperti itulah. Jadi teman-teman please juga di sini bertahan ya, bertahan dalam arti kalian mesti upgrade terus diri Anda, upgrade terus ilmu Anda, ya. Eh, betul. Faktanya GGRN udah 100.000 loh. Iya benar, benar Bu Bria, nggak ada yang salah. Makanya saya selalu bilang, kita mesti pinter-pinter. Ya, mesti pinter-pinter. Nah, nanti pastikan ya, nanti kita akan bahas saham-saham yang Anda pilih nanti di YouTube di hari Senin. Dan juga tadi ada yang komen Sido terbang, iya dong. Kemarin juga udah saya info juga ya di grup member, saya bilang nih, IHSG masuk angin nih, mesti dikasih tantang ini ya. Sido muncul ya, tolak angin ya. Nah, hari ini lumayan dia naik 2%-an ya, sedikit demi sedikit. Udah mulai muncul biru-biru nih Jul, si Sido Jul. Oh iya. Udah mulai cakep dia. Nanti kita Oh iya lihat lu bisa lewat break nggak out. 755. Hmm. Ya kan? So, teman-teman di sini, thank you banget ya yang sudah hadir, yang sudah melihat ini, dan thank you banget juga dari komen-komen kalian. Nih, moga-moga yang lain juga baca ya komen si Irwan, bagus banget nih. Pindah market ujung-ujungnya juga nanti nggak ini ya, nggak fokus gitu loh ya. Nah, Nah, jadi teman-teman, istilahnya kita di market saling menguatkan, oke? Yang penting ada komunikasi, bisa sharing-sharing. Nanti kalian kalau mau request, misalnya Ci, bikin ini dong, tema ini dong, nanti kita buatin. Dan untuk bagi Anda ya yang sedang berdarah-darah di market, yang saat ini belum menjadi nasabahnya dari Win, artinya kalian belum buka akun sekuritas dari Win. Yang kedua, kalau kalian belum jadi membernya Win ya, tolong DM ke admin saya di IG ini. Kami akan berikan Anda semua Winbot Lite. Ingat, Winbot Lite. Nah, Winbot Lite itu adalah satu bot dari Win yang mensupport istilahnya itu kalian untuk trading. Jadi kalian nanti di situ bisa dapat misalnya itu chartnya tuh ada signalnya. Ada frekuensi analyzer-nya juga ya, Julia, di dalamnya ya. Nah, nanti kita akan berikan kalian free selama kalian pakai untuk 1 bulan. Oke, jadi segera ya DM ya. Caranya gimana? Gampang banget. Capture aja IG ini, kemudian kalian post di story kalian, tag kami ya, kemudian DM ke admin. Ingat ya, satu, capture dulu, bukti kalian ikutan. Yang kedua adalah post aja di story kalian, lalu tag ya ke Wisdom Invest. Yang ketiga adalah kalian DM admin kami, sebutkan username Telegram kalian, nanti kalian akan di-add ya, paling lambat di-add itu hari Senin pagi. Jadi kalian Senin pagi semua udah bisa pakai. Nanti cara pakainya diajarin, oke? Dan saya sama Juli undur diri dulu. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata ya. Moga-moga juga ini nanti mana tahu kita ada dilihat sama pihaknya BI. Kita sayang banget sama marketnya Indonesia. Kita juga pengen, saya dari sisi edukator, market itu bisa bertumbuh dengan baik, dengan aturan-aturan yang jelas. Jadi investor, trader, semuanya bisa happy ya. Dan biarinlah mekanisme pasar yang jalan gitu loh intinya. Dan teman-teman ingat upgrade diri ya. Dan dari Juli, gimana? udah cukup, Fon. Cukup ya?
Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sekali lagi ya, maaf ya kalau ada salah-salah kata dan maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab semuanya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di hari Rabu dengan topik pembahasan yang berbeda. Bye-bye. Bye bye.